Menghadapi hari esok. Saudara, banyak orang bangun di pagi hari dengan berbagai kecemasan. Ada bom bunuh diri, berarti ada bahaya di mana-mana dan kapan saja. Mungkin ada di mal tempat kita belanja, mungkin ada di tempat wisata tempat kita berekreasi. Belum lagi bangun tidur menonton berita di televisi, penuh dengan musibah yang menakutkan. Ketika kita keluar rumah, di warung, di pasar, dan di dalam percakapan dengan ibu-ibu tetangga, terdengar harga-harga yang terus naik. Semua itu bisa mendatangkan kecemasan. Tidak sedikit orang yang merasa pesimis dengan hari esoknya. Mereka merasa sulit menghadapi kesulitan-kesulitan yang sedang mereka hadapi. Dan mereka merasa bahwa hidup ini semakin hari semakin sulit. Membayangkan masa depan sungguh sangat mengkhawatirkan. Memang siapapun juga dapat dihinggapi rasa khawatir. Kita pun segera putus asa ketika menghadapi suatu masalah. Kita ingin lari dari masalah dan tidak ingin menghadapi masa depan kita. Tuhan tidak ingin kita lari dari masalah atau berhenti berjuang. Kita harus belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Banyak firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita agar kita tidak khawatir. Matius 6 ayat 34 mengatakan, "Janganlah khawatir tentang hari esok, sebab besok ada khawatirnya sendiri." Kita tidak dapat hidup tenang dan sejahtera bila hati kita penuh dengan kekhawatiran. Dengan mengkhawatirkan hari esok, berarti kita tidak percaya akan pemeliharaan Allah. Bukankah kita sering berkata bahwa hidupku ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan yang memegang hari esok kita? Jika kita meyakini hal ini, semestinya kita tidak mengkhawatirkan akan hari esok kita. Apakah yang harus kita lakukan ketika kekhawatiran melanda hidup kita? Bagaimanakah kita dapat mengatasi rasa khawatir itu? Mari kita merenungkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Apakah yang harus kita lakukan ketika hidup kita penuh dengan rasa khawatir? Pertama-tama, sadarilah bahwa kekhawatiran kita tidak akan meringankan masalah kita. Tetapi hidup kita yang khawatir membuat kita kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan tertekan. Hidup ini akan terasa semakin berat bila hati kita dipenuhi kekhawatiran. Jadi, kekhawatiran itu merugikan. Yang kedua, renungkan segala kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan. Kalau burung-burung di udara saja dipelihara Tuhan, dan bunga-bunga di padang diberi keindahan, apalagi diri kita. Kita manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Kalau makhluk dan ciptaan lain dikasihi Tuhan, maka terlebih lagi dengan diri kita. Dan Allah yang tidak menyayangkan putra tunggalnya untuk menebus kita, apalagi dengan keperluan kita yang lain, Ia pasti memperdulikannya. Tuhan sangat mengasihi diri kita, dan Tuhan mampu menolong kita dalam segala kesulitan sebesar apapun juga. Yang ketiga, ingat-ingatlah segala berkat dan pertolongan Tuhan di masa lalu. Pernahkah Anda ditolong Tuhan? Tentu, kita semua telah merasakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Ia juga yang akan menolong kita saat ini, dan Ia juga yang akan memelihara, menjaga, dan menolong kita di masa-masa mendatang. Yang keempat, berdoalah. Ceritakanlah segala kesulitan-kesulitan yang Anda sedang alami saat ini. Serahkanlah segala kekhawatiran, masalah yang sedang Anda hadapi kepada Tuhan. Yakinlah, Ia yang memperdulikan kita, dan setelah itu, lakukan segala tugas dan pekerjaan Anda sebaik-baiknya. Apa yang Anda tidak sanggup lakukan, serahkan kepada Tuhan. Apa yang dapat Anda lakukan saat ini, lakukanlah dengan segenap hati
dan kemampuan Anda. Setiap hari kita menghadapi berbagai kesulitan, tetapi jangan takut dan jangan khawatir, karena Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita serahkan hari ini dan hari esok kita kepada Tuhan. Sudahkah Anda menyerahkan segala masalah dan kekhawatiran Anda kepada Tuhan? Dan sudahkah Anda melakukan segala tugas Anda sebaik-baiknya?